alamin. Yang ingin saya bahas kali ini itu sebetulnya sih dikarenakan saya itu ada yang bertanya ya di dalam komentar sih sebetulnya dia bertanya. Katanya teh gimana hukumnya bagi seorang istri. Dia menceritakan bahwa pada saat itu dia itu pengen ngajak gitu sama istrinya, tetapi istrinya itu menolak. Dan alasan istrinya itu menolak itu agak cukup menyakiti akan perasaan suaminya. Karena istrinya itu alasannya menolak dikarenakan apa ya? Ya itulah. Dikarenakan berhubungan dengan ekonomi, bisa dikatakan ya mungkin kurang lah menurut istrinya itu di dalam ekonominya tersebut. Sehingga ya mungkin kurang gairah karya istrinya dikarenakan entah kurang nafkah atau apapun saya enggak kurang paham ya. Kurang lebih pertanyaannya lah seperti itu. Lantas teh gimana gitu. Itu sebetulnya berdosa enggak bagi seorang istrinya jika seperti itu. Kalau misalkan menolak seorang istri tetapi tidak sampai menyakitkan hati ya suami pun kan punya perasaan ya. Misalkan contoh nih saya contohkan seperti ini. Misalkan suaminya ngajak gitu, tapi istrinya tuh lagi gak enak badan banget gitu ya. Menolaknya pun istri itu dengan berkata yang begitu manis gitu ya sama suaminya. Aduh gitu ya. Misalkan bapak kayak apa ke suaminya bilangnya saya nggak tahu. Misalkan bapak mau ayang mau papih gitu ya. Kebetulan badan saya tuh lagi gak enak banget. Misalkan gimana dong gitu ya. Itu kan kita tuh berbicaranya dengan manis kan gitu. Dengan ekspresi muka yang nggak akan menyakitkan hati suami. Ataupun misalkan kita itu terkadang kan hormon kita tuh nggak selalu selamanya stabil kan. Terkadang hormon seseorang itu lagi nurun banget gitu ya sehingga mengakibatkan gairah pada istrinya itu menurun pula. Misalkan ngasih kode gitu ya istrinya pada suaminya, aduh mas aku tuh lagi males banget misalkan gitu ya, aku tuh lagi males banget kayaknya kalau pengen aku bersemangat kayaknya harus dipijit-pijit atau disayang-sayang elus-elus dulu deh kayaknya misalkan. Nah itu kan ucapan istri seperti itu kan kode nih pada suaminya, oh mungkin istrinya lagi males tapi kalau bukan berarti menolak kan istrinya seperti itu. Oh berarti ini kita tuh harus lebih eksklusif nih pada malam ini pada istrinya biar lebih dirayu-rayu dulu agar apa ya meningkatkan gitu ya akan gairah pada sang istrinya seperti itu. Dan saya rasa kalau istrinya berkata seperti itu tidak akan menyakiti perasaan sang suaminya. Tetapi ketika seorang istri menolak kepada suaminya dengan raut muka yang gak enak banget dipandang oleh suaminya, apalagi ditambah mengucapkan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan istrinya, maksud saya suaminya, apalagi kalau udah menyinggung ke dalam hal nafkah, ke dalam hal peruangan. Itu wahai para istri di luar sana, mudah-mudahan sekarang lagi banyak mendengar para istri-istri, kalau udah nyinggung ke di dalam permasalahan nafkah itu bagi suami itu sensitif banget. Kalau udah nyinggung ke sana, itu suami udah sensitif banget. Kenapa kalau udah nyinggung ke sana sang suami biasanya sensitif banget itu dikarenakan yang berkewajiban mengeluarkan nafkah kan suami. Sehingga di sana kalau udah menyinggung ke sana perasaan sang suami itu akan lebih sensitif. Jadi bagi para sang istri harus berhati-hati ya kalau berbicara dengan apa itu hubungan di dalam permasalahan nafkah yang berupa uang tersebut ataupun berupa batin juga sama. Bagi laki-laki itu sensitifnya dua, nafkah lahiriah dan juga nafkah batinnya itu sangat sensitif banget bagi para suami. Jadi bagi para istri coba deh berbicara yang agak lebih cerdas lah seperti itu ya. Nah, maka apa sih yang akan didapatkan bagi seorang istri tersebut? Saya itu ingat ya kepada satu riwayat akan peristiwa yang terjadi kepada Siti Fatimah Zahra putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Siti Fatimah Zahra itu sedang bercanda gurau nih dengan suaminya ya, dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Biasa sedang bercanda-canda aja, tetapi pada saat itu Siti Fatimah itu bercandanya agak terlalu berlebihan bahkan sampai menyinggung perasaan
hati Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekali lagi, awalnya cuma bercanda, tapi sampai menyinggung perasaan hati Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang tadinya biasa-biasa saja raut muka Sayyidina Ali sehingga langsung berubah mukanya. Berubah mukanya menunjukkan tidak senang akan apa yang dikatakan oleh Siti Fatimah Zahra karena sudah melukai perasaannya. Bahkan sampai menunjukkan raut muka bahwa Sayyidina Ali itu marah kepada Siti Fatimah Zahra seperti itu. Ya, karena ucapan dari Siti Fatimah itu. Nah, di dalam riwayat itu diceritakan bahwa Siti Fatimah itu menceritakan kepada baginda, pada ayahandanya, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang sudah terjadi. Lantas akan apa yang dikatakan oleh Siti Fatimah Zahra pun Rasulullah langsung mukanya juga sama berubah. Langsung mukanya berubah menunjukkan seperti marah kepada Siti Fatimah Zahra. Dan baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah bahwa hai anakku, jika suamimu tidak memaafkanmu, maka kamu akan mendapatkan laknat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Begitu tegas sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya ya, bagi seorang istri ingin mendapatkan surganya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, itu sebetulnya apa ya? Gampang-gampang susah kalau menurut saya ya. Karena gampang-gampang susah ya, karena gampang didengar, istri itu tidak perlu melakukan ibadah yang begitu banyak untuk mendapatkan ridho Allah. Cukup satu amal saja, apa? Ketika seorang istri meninggal, suami ridho kepada diri kita. Cuman itu, iya. Ketika kita meninggal sebagai seorang istri, suami itu ridho kepada diri kita. Gampang-gampang susah kan? Gampang-gampang susah sebenarnya kalau yang saya rasakan ya. Sudah belasan tahun gitu di dalam berumah tangga seperti itu. Nah, sehingga kan di dalam berumah tangga itu dipupuk. Mesti ada rasa cinta, mesti ada rasa sayang antara kedua belah pihak pasangan itu. Tetapi yang ditanamkan rasa cintanya itu harus dikarenakan rasa sayangnya itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu bisa kita dapat kalau kita masing-masing antara pasangan suami dan juga istri yang lebih memahami akan arti ilmunya itu. Ya. Sehingga kita harus pahami bahwa di dalam kehidupan manusia tidak ada satupun yang sempurna. Gak ada satupun yang sempurna. Sehingga untuk menyempurnakannya itu, sekali lagi, untuk menyempurnakannya itu, maka pasangan itu harus menjadikan pelengkap yang menutupi akan kekurangan-kekurangan antara kedua belah pihak pasangan itu. Harusnya itu seperti itu di dalam rumah tangga. Misalkan seorang istri yang berkata, aku tuh pengen punya suami yang ideal, misalkan ya, pengen punya suami yang idaman, gitu ya. Lantas, bagaimana Bu, seorang suami yang idaman itu? Ya, kalau menurut saya sih suami idaman itu adalah suami yang bisa memenuhi ataupun yang bisa menafkahi aku secara lahiriah dan juga secara batiniah, gitu ya. Itu kebanyakan seorang istri ya seperti itu ketika berumah tangga, ya pokoknya pengen dikecukupi, pengen dinafkahi secara batiniahnya juga butuh begitu ya, dan juga secara lahiriahnya seperti itu. Ya siapa yang gak pengen? Seorang suami juga ya pengennya mempunyai istri ya ingin selalu seperti itu sepanjang hidup berumah tangga seperti itu. Hanya saja kan tidak semua bisa dikatakan kondisi orang itu sama di dalam berumah tangga. Karena kan yang namanya juga hidup itu kan penuh dengan ujian kan, gitu. Ya baik, mungkin bagi seorang istri nafkah dari suaminya itu kurang. Sebetulnya rasa kekurangannya itu kita kembalikan lagi kepada diri kita. Misalkan nih ada seorang keluarga, penghasilan suami 1 bulan menafkahi keluarganya itu misalkan mampunya cuma 2 bulan, cuma 2 juta aja misalkan. Dan menurut istrinya itu aduh, dikasih nafkah sama suami 1 bulan cuma 2 juta, itu aku tuh udah kayak melarat banget misalkan.
Banyak seperti itu, banyak sekali wanita, aduh saya temani merasa melarat di bawah miskin sama suami. Bayangkan 1 bulan cuma nafkahi saya cuma 2 juta aja misalkan. Tetapi Masya Allah, bagi pasangan rumah tangga yang satu keluarga ini, 2 juta itu sudah merupakan berkah yang harus begitu banyak disyukuri yang ia dapatkan di dalam keluarga tersebut. Betul tidak? Tidak bisa sama, tidak bisa sama seperti itu. Jadi, kalau seorang istri merasa bahwa nafkah dari suaminya itu merasa kurang, coba dong. Jadi seorang istri itu yang cerdas gitu ya. Kalau merasa dari suami kurang, coba Anda yang mencari sendiri untuk membantu suami. Seperti itu. Itu pun kalau suaminya ridho ya, dan apa itu mencari nafkahnya juga yang tidak menimbulkan fitnah, itu baru diperbolehkan oleh agama. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu banyak terus nuntut gitu ya ke suami, ataupun suami yang banyak terus nuntut gitu ke istrinya, maka saya jamin hatinya itu nggak akan tenang. Ya. Jadi hatinya itu akan tersiksa. Karena apa? Karena terlalu banyak menuntut kepada pasangannya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa difahami. Oh ya, saya hampir kelupaan. Dari riwayat tadi ya, dari Siti Fatimah itu sebetulnya belum selesai. Nah, tadi kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu yang menunjukkan ekspresi muka yang marah kepada Siti Fatimah Zahra. Lantas Siti Fatimah berkata kepada ayahandanya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, pada saat itu juga aku tuh bisa dikatakan mungkin kaget begitu ya Siti Fatimah karena melihat raut mukanya suaminya seperti itu. Aku tuh sampai langsung meminta maaf beberapa kali kepada suamiku gitu ya baginda ya Rasulullah. Aku tuh meminta maaf, bahkan sesudah meminta maaf pun aku tuh sampai menari-nari gitu. Di dalam riwayat itu dikatakan saking Masya Allah namanya juga ya putrinya Rasulullah, Siti Fatimah itu sampai berjoget-joget gitu ya, sampai menari-nari gitu di depan Sayyidina Ali karamallahu wajah, sampai menari-nari agar apa, agar suaminya itu memaafkan lagi kepada istrinya, kepada Siti Fatimah Zahra maksud saya. Dan ketika melihat tingkah Siti Fatimah karena yang terus menari-nari gitu ya dengan penuh rayuan mungkin kepada suami agar memaafkannya, maka Sayyidina Ali pun raut mukanya kembali cerah kembali dan tersenyum-senyum melihat kelakuan Siti Fatimah Zahra. Masya Allah, namanya juga ya ini putrinya Rasulullah gitu ya, dan Masya Allah saya tidak bisa melakukan hal seperti itu ya. Ketika meminta maaf saya pribadi kepada suami, saya tidak bisa melakukan seperti itu. Dan biasanya kalau wanita apa ya, biasanya kalau wanita itu lebih cenderung akan mudah meneteskan air mata biasanya ya. Biasanya yang meminta maaf ya biasanya sih dengan tetesan air mata itu. Yang penting dari ini adalah suami meridhoi dan memaafkan apa yang kita lakukan. Dan begitu juga sebaliknya ya. Jika hal itu dilakukan oleh suami, maka istrilah yang memaafkan suaminya seperti itu. Nah, jadi dari polemik kita berumah tangga yang saya rasakan, ini mah yang saya rasakan ya, saya tidak tahu di luar sana, yang saya rasakan gitu ya sesudah belasan tahun gitu berumah tangga kita itu ya, yang saya rasakan itu terus apa ya, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Akan ada bumbu di dalam rumah tangga itu, akan ada selalu bumbu di dalam rumah tangga, dan itulah hidup, perlu belajar. Emang itu yang saya rasakan. Ketika awal rumah tangga, saya itu yang belum terlalu paham, yang belum terlalu mengetahui, oh ternyata karakteristik ataupun sifat seorang laki-laki itu berbeda dengan perempuan gitu. Sehingga bertambahnya umur rumah tangga saya sedikit belajar, oh ternyata kalau misalkan kita berkata seperti ini kepada suami itu akan menyakitkan perasaan suami. Oh ternyata begitu. Kita cari aja ilmu sana sini, kita cari ilmu yang memanfaatkan di dalam kita hidup berumah tangga. Sehingga ya yang bisa saya simpulkan di dalam permasalahan ini itu ya, coba di dalam berumah tangga kita sedikit belajar untuk mengelola emosi kita ya. Kita harus sedikit belajar untuk mengelola emosi kita, menekan rasa kesabaran kita itu.
Karena ini sesuai ya dengan dalil Al-Quran, kalau tidak salah ada di dalam surat Al-Imran pada ayat 159. Tetapi maaf saya gak ketalar gitu ya ayat Qurannya, bisa dilihat saja ya nanti keterangannya, bahwa kita itu harus lebih bisa menekan rasa kesabaran itu. Jadi kalau saya gambarkan ya, kalau misalkan seorang suami misalkan yang lagi marah sekali, ini bahasanya lagi marah sekali ya kepada istrinya, dan tidak mungkin seorang suami yang normal ujuk-ujuk marah aja gitu kepada istrinya kalau istrinya tidak melakukan suatu kesalahan kan. Pasti marah itu ada sebabnya, kenapa gitu suami marah. Nah, kalau misalkan suami yang lagi marah banget, maka apa yang harus dilakukan istrinya? Yang harus dilakukan istrinya itu adalah diam. Jangan ikut ngobrol, diam aja gitu. Dan begitu pula sebaliknya, kalau istrinya yang lagi marah banget, maka suaminya lagi coba yang diam, seperti itu. Tetapi terkadang di dalam suatu kondisi suaminya yang marah, istrinya juga ikut berbicara. Biasanya kenapa istrinya ikut berbicara itu dikarenakan karena istrinya itu mempunyai pendapatnya sendiri yang menurut dia mungkin tidak salah dan menurut pandangan suami itu adalah salah gitu. Sehingga istrinya ya ikut berbicara seperti itu. Nah, kalau misalkan suaminya marah, istrinya juga ikut marah karena punya pendapatnya masing-masing yang menurut suami bahwa pendapatku yang benar, menurut istri bahwa pendapatku yang benar. Kalau udah dua-duanya bicara, dua-duanya berada di dalam tidak bisa mengontrol keemosian, maka itu akan sulit dan itu akan bisa berlangsung terus-menerus seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu lebih baik mengalah salah satu, gitu ya. Istrinya misalkan yang sedang lagi di kamar ini terus aja nyelos-celos, padahal suaminya yang lebih pertama marah. Kata suami ini gak akan betul, ya udah lebih baik suaminya itu dulu keluar dulu. Misalkan mau ke ruang tamu dulu, mau ke dapur dulu, gitu ya. Jangan diteruskan, karena kalau diteruskan ini bisa menjadikan situasi yang bahaya. Kalau ini emosi semakin tinggi dua-duanya emosi, yang dikhawatirkan adalah apa? Yang dikhawatirkan itu adalah seorang suami sampai mengucapkan ada bahasa talak atau bahasa cerai kepada sang istrinya. Itu udah bahaya sekali. Ya, itu dikarenakan udah yang nggak kontrol emosinya seperti itu. Ya, jadi coba agak sedikit bisa menahan rasa sadar salah satunya. Kemudian coba pasangan suami istri itu lebih memahami ya, lebih belajar memahami, lebih peduli kepada pasangannya masing-masing gitu. Misalkan salah satu contoh ketika suaminya libur kerja sehingga melihat aktivitas istrinya di rumahnya. Oh ternyata istriku di rumah juga capek banget ya. Banyak sekali hal yang harus dilakukan ya. Mulai dari mengurus anak sampai membersihkan rumah, segalanya diurus dengan dirinya sendiri. Ternyata capek juga ya. Wajar kayaknya kalau istriku itu agak marah-marah. Apalagi dikasih ekonomi yang kurang misalkan. Berarti itu kan suami bisa lebih memahami apa yang dirasakan oleh istrinya. Dan coba istrinya pun memahami apa yang dirasakan oleh sang suaminya. Oh ternyata begini ya suamiku mencari nafkah, Masya Allah. Gak kenal panas, gak kenal lelah, gak kenal ngantuk gitu demi keluarganya. Coba seorang istri lebih memahami akan perasaan suami seperti itu. Ya, coba lebih belajar untuk memahami. Dan coba untuk belajar menghargai pasangan suami masing-masing. Dan coba untuk pasangan suami istri itu untuk lebih menghargai keberadaannya gitu ya. Dan coba dong tanyakan apa sih yang membuat kamu tuh marah kepada aku, misalkan kata suaminya. Ataupun kenapa kamu itu berbicara seperti itu sakit gitu. Jadi kalau misalkan suaminya merasa sakit akan apa yang dikatakan oleh suaminya, itu harus dikatakan. Jangan sampai dipendam di dalam hati. Ya, ini wahai suami yang bertanya, jangan sampai dipendam dalam hati. Berceritakan pada istrinya agar istrinya tuh tahu bahwa perkataan itu adalah salah, agar istrinya tidak mengulangi lagi perkataan itu kepada suaminya, karena itu akan menyakitkan perasaan aku. Katakan sama istrinya. Begitu juga istri itu jangan memendam apa yang enggak enak yang dirasakan oleh istri, langsung. Tahu gak mas, kamu berkata seperti itu tuh menyinggung perasaan aku. Ataupun suaminya berkata pada istrinya, tahu gak yang, tahu gak mah, kamu berkata seperti itu sangat menyakitkan perasaan aku.
biar tahu. Terkadang kan pasangan suami istri gak tahu. Oh, aku gak tahu, aku kira aku berkata seperti itu gak akan melukai perasaan kamu. Bisa mungkin terjadi, bisa aja terjadi karena gak paham, gitu ya. Yang harus diperhatikan itu adalah harus menghargai keberadaan antara pasangan suami istri. Jadi jangan sampai seperti ini, misalkan jangan merasa bahwa aku tuh yang lebih capek, misalkan. Misalkan suaminya berkata kepada istrinya, kamu tahu gak mah, aku itu di dalam keluarga tuh aku tuh yang paling capek, misalkan. Aku tuh cari nafkah tuh sampai gini, belum nanti aku dikasih tanggung jawab di akhirat yang begitu berat, misalkan. Jangan berpikir bahwa wahai kamu suami adalah yang paling capek di dalam rumah tangga. Allah memberikan beban kamu mencari nafkah dan beban yang lainnya pertanggungjawaban nanti di akhirat itu udah disesuaikan oleh Allah. Karena kalau nggak disesuaikan maka Allah kan zalim dan Allah itu tidak zalim. Allah tuh sudah banyak memberikan kelebihan kepada suami yang mana kelebihan-kelebihan itu tidak diberikan kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena memang Allah memberikan beban itu kepada sang suami. Begitu juga sebaliknya, sang istri jangan merasa bahwa aku itu yang paling capek di dalam rumah tangga ini. Aku tuh harus ngurus anak, harus ngurus rumah, harus ini, harus itu. Jangan berpikir bahwa seorang istri juga yang lebih capek di dalam peran berumah tangga. Tidak. Allah sudah seimbangkan, ini peran suami, ini peran suami. Sudah Allah ukur dengan kemampuan seorang perempuan dan juga seorang laki-lakinya masing-masing. Ya, jadi coba saling menghargai seperti itu. Dan ini nih yang paling penting harus bisa saling komunikasi dengan baik. Sekali lagi bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasilah setiap hari, setiap waktu berkomunikasi suami dengan istri. Komunikasilah dengan baik. Apapun ceritakan. Apapun itu diobrolkan. Mau tentang pekerjaan, mau tentang anak, bahkan maaf. Tentang berhubungan pun antara suami istri itu ceritakan, komunikasikan. Bilang ke suami, bang aku gak suka gaya ini. Karena kalau gaya ini itu membuat aku sulit untuk keluarnya. Ceritakan aja. Biar nanti suami tahu bagaimana cara menyenangkan istrinya. Bilang kepada istrinya, Neng, aku tuh pengen gaya gini, misalkan. Nggak apa-apa ngobrol gitu, nggak apa-apa. Itu harus. Yang menjalani kan kalian berdua di dalam berumah tangga. Dan komunikasilah dengan yang baik. Ada keterbukaan. Jadi jangan dibicarakan hal-hal yang enak aja. Hal yang nggak enak pun di dalam rumah tangga itu harus diceritakan. Seperti itu. Dan mungkin ada satu nih yang terakhir. Coba suami sering berkata kepada istrinya, dan istrinya sering berkata kepada suaminya. Berkata seperti apa? Berkata seperti ini yang sudah berumah tangga belasan tahun pun harus sering mengucapkan ini. Ucapkan apa teh? Mengucapkan ini. Misalkan suami bilang kepada istrinya, Mah gitu ya, kalau bilangnya mamah gitu ya, apa aja deh bilangnya yang gitu ya. Aku tuh sangat bersyukur sekali kepada Allah. Kenapa? Gitu ya kata istrinya. Karena aku tuh sudah diberikan istri kamu. Baik, sangat baik sekali. Begitu juga sebaliknya, istri sering berkata kepada suaminya, Mas atau A gitu ya. Aku sendiri kepada suami, meski udah tua terus saja bilangnya A. Aku tuh bersyukur sekali pada Allah. Karena aku tuh diberikan suami seperti kamu. Meskipun secara pada hakikatnya suami kita itu banyak sekali kekurangan. Meskipun pada hakikatnya istri kamu itu banyak sekali kekurangannya. Karena apa? Karena saya itu ingat pepatah dari suami guruku berkata seperti ini. Kalau kita melihat pasangan, melihat istri ataupun melihat suami, jangan dilihat dari kekurangannya. Kalau kita terus melihat dari kekurangan pasangan kita masing-masing, maka selamanya akan kurang aja terus. Kurang cantik lah, kurang baik lah, kurang kaya lah, kurang perhatian lah, kurang manis lah, akan kurang aja selamanya. Ya. Tetapi coba lihat pasangan kita itu adalah lihat dari kelebihannya.
Maka kalau misalkan kita melihat pasangan kita dari kelebihannya, maka semuanya itu, kekurangannya itu akan dipandang cukup oleh kita pasangan masing-masing. Seperti itu. Jadi inti dari pembahasan ini yang saya sampaikan, mohon bagi pasangan suami istri harus terus saling memaafkan. Jika sang istri melukai perasaan hatimu, maafkanlah. Dan nasihatilah yang baik agar jangan sampai mengulanginya lagi. Begitu juga sebaliknya, jika suami melukai perasaan hati sang istrinya, maafkanlah, ya. Dan berkatalah yang baik kepada suami, "Mas, perkataan itu menyakitkan perasaanku." Jadi kalau saling memaafkan, nanti suami istri akan lebih mudah untuk mengintrospeksi diri sehingga ingin memberikan yang lebih baik kepada pasangan kita masing-masing. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan, yang penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, Bapak yang bertanya. Mudah-mudahan sedikit ada masukan dari saya, begitu bermanfaat dan begitu berarti bagi Anda dan juga para jemaah semuanya deh ya yang mendengarkan pada saat ini. Kita belajar ya, belajar. Karena sekali lagi ridhonya istri itu ada di tangan suaminya. Begitu juga sebaliknya, ridhonya suami ada di tangan istrinya. Oleh karena itu, permasalahan apapun yang terjadi, saling memaafkanlah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.